Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Malam hari ini Indonesia Bicara menghadirkan spesial dialog terkait dengan G20. Seperti kita ketahui bersama bahwa KTT G20 yang digelar di Indonesia dan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini tentu menjadikan Indonesia pusat perhatian bagi para pemimpin negara-negara di dunia, termasuk juga Tiongkok. Dan Tiongkok memang selama ini menjadi salah satu mitra strategis Indonesia. Malam ini Indonesia Bicara akan membahas tema mengenai idiom klasik dari Presiden Xi Jinping. Dan sudah hadir bersama kami di studio dua orang narasumber yang tentu saja memiliki kompetensi untuk bicara terkait dengan idiom klasik dari Xi Jinping ini. Sudah bersama saya mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Sugeng Raharjo, dan juga intelektual muda NU sekaligus Wakil Sekjen Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia atau Perhati, Sukron Makmun. Selamat malam Pak Sugeng dan juga selamat malam Mas Sukron. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Apa kabar? Sehat-sehat ya Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir malam hari ini di Indonesia Bicara. Dan kalau kita tadi bicara soal KTT G20 dan juga bicara soal Indonesia sebagai presidensi, yang menarik tentu adalah kita nanti akan menantikan kedatangan dari para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk juga Presiden Xi Jinping. Kalau kita melihat juga hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok itu selama ini juga cukup erat ya, dan di pemerintahan Presiden Joko Widodo juga hubungan itu semakin lebih erat lagi. Bagi Pak Sugeng atau di mata Pak Sugeng selama ini bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok? Baik, terima kasih. Hubungan Indonesia dan Tiongkok sangat dekat, khususnya setelah kedua negara menandatangani agreement relations antara kedua negara dalam level strategic partnerships tahun 2013 yang lalu. Ya kan? Ini sangat penting di dalam perkembangan hubungan antara kedua negara. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini, apa yang terjadi yang membuktikan bahwa hubungan kedua negara itu sangat baik, yaitu kerjasama dalam menanggulangi COVID-19. Di mana hampir 80% vaksin yang didatangkan itu adalah produksi dari Tiongkok. Itu salah satu, dan yang perkembangan selanjutnya adalah kunjungan Presiden Joko Widodo pada bulan Juli yang lalu ke Tiongkok, di mana meluncurkan satu komunitas senasib dan sepenanggungan antara Indonesia dan Tiongkok, dan juga memperpanjang Memorandum of Understanding antara poros maritim dunia dengan Belt and Road Initiative, dan mudah-mudahan hal ini akan mendorong lebih dekat lagi terjalinnya hubungan Indonesia dan Tiongkok. Ya, jadi tadi kalau Bapak sebutkan bahwa COVID-19 pandemi justru lebih mendekatkan lagi ya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dan itu juga ditandai bulan Juni lalu tadi Bapak sebutkan juga Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dan kalau kita bicara ini kan menjadi hubungan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, tentu pertanyaan bagi publik di Indonesia adalah bagi Tiongkok sendiri, bagaimana Tiongkok melihat hubungan Tiongkok dengan Indonesia? Saya rasa Tiongkok juga melihat bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang penting di Asia Tenggara, negara yang cukup besar dan pemimpin di Asia Tenggara yang perlu memiliki hubungan baik dengan Tiongkok dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Ini betul-betul sangat penting bagi Tiongkok hubungan Indonesia dan dengan Indonesia. Saya melihat bahwa dua-duanya mempunyai kepentingan yang sama, ya kan? Tiongkok mempunyai kepentingan dalam bentuk hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Di pihak lain juga Indonesia membutuhkan modal dan teknologi yang dimiliki oleh Tiongkok. Ini betul-betul satu hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang saling menguntungkan. Iya, baik. Saya ke Mas Sukron. Mas Sukron, tahun ini kita tahu Indonesia menjadi tuan rumah presidensi KTT G20, dan tentu kita mengusung semangat yaitu adalah pulih bersama, bangkit lebih kuat. Sebagai tokoh muda,
tokoh NU dan juga sekaligus wakil sekjen Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia. Mas Sukron melihat bagaimana semangat ini bisa direalisasikan di tengah semangat keberagaman di Indonesia. Sebelum saya nanti tanya soal keberagaman yang menjadi kekayaan kita ya. Iya, ya memang sebenarnya ini kan semangat yang luar biasa sebenarnya ya, baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok ya. Pulih bersama, bangkit bersama, karena memang nggak ada pilihan lagi. Kita harus bareng-bareng untuk menghadapi globalisasi ini, tidak cukup sendirian. Yeah. Tiongkok nggak bisa sendiri, Indonesia nggak bisa sendiri, harus kolaborasi bareng. Dan tadi ketika dibilang ketika pandemi COVID-19, Tiongkok punya niat yang baik untuk membantu Indonesia. Kemudian Pak Jokowi waktu itu ketika masyarakat ada sebagian yang kurang percaya dengan vaksin Sinovac, Pak Jokowi langsung siap untuk vaksin pertama kali dan diliput TV. Itu langsung saya lihat, itu trading saham itu langsung naik, gitu. Yeah. Hedging langsung aman, gitu. Artinya bangkit bersama ini harus dimulai oleh para pemimpinnya. Kalau pemimpin sudah sama-sama, apalagi Indonesia ini itu kan negara besar, pemegang kunci di ASEAN dan juga poros Indo-Pasifik ini, kalau tanpa Indonesia itu kayak makan sayur itu tanpa garam. Tanpa garam. Nah, demikian juga Indonesia juga perlu keterlibatan Tiongkok, karena Tiongkok itu sebagai center of gravity dan sekarang memang eranya Asia, gitu. Jadi di Asia Timur ada Tiongkok, kekuatan besar, di Asia Tenggara ada Indonesia. Ya. Ini simbiosis yang sangat mutualistik gitu. Ya, dan kalau kita melihat juga Indonesia dan Tiongkok mungkin sama-sama memiliki penduduk yang jumlahnya cukup banyak, begitu ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita punya keberagaman yang itu menjadi keniscayaan dalam kehidupan berbangsa kita, tapi juga sekaligus menjadi kekayaan. Bagaimana itu semua keberagaman itu bisa mendukung terrealisasinya bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat ini? Memang keberagaman ini justru semacam blessing bagi Indonesia sebenarnya ya. Karena ketika kita itu banyak keberagaman, justru kita tuh akan semakin aware dengan blind spot, gitu. Nah, keberagaman di Indonesia ini juga keberagaman unik, tapi juga satu sisi menjadi kekuatan, gitu. Indonesia yang multi etnik, multi bahasa, dan masyarakat kita itu sebenarnya dari kecil itu sudah dibiasakan dengan yang namanya keanekaragaman. Ya. Bahkan di pesantren itu tidak pernah ada yang namanya pendapat itu yang sifatnya tunggal. Namanya pendapat itu pasti selalu minimal 2, 4, kadang lebih banyak. Nah, dengan itu banyak insight-insight yang positif, sehingga ketika ada niat baik dan mindsetnya juga sudah positif, maka untuk bangkit, untuk bareng-bareng itu lebih gampang. Dan memang kalau dilihat dasar negara kita juga sebenarnya kan bukan ditopang oleh satu ragam budaya yang homogen, tetapi kita betul-betul multi gitu. Yang kita ini betul-betul aneka ragam. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Baik. Pak, kembali ke soal sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Kalau Pak Sugeng melihat, Bapak pernah menjadi duta besar di sana sekian tahun, begitu ya. Bagaimana sesungguhnya, kalau kita kan melihat para pemimpin kita ini cukup dekat ya. Bagaimana kedekatan antara kita sendiri, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dengan rakyat Tiongkok sendiri? Ya, saya merasa mungkin ini PR kita bersama, ya kan. Khususnya bagaimana kita mendorong people to people contact yang lebih intens, sehingga saling pengertian antara kedua masyarakat, baik masyarakat Tiongkok yang ada di Tiongkok maupun masyarakat Indonesia itu semakin bisa erat, ya kan. Oleh karena itu, ya kan, perlu generasi muda kita mengetahui mengenai perkembangan Tiongkok, sehingga bisa melihat bahwa Tiongkok itu negara yang akan muncul di abad ke-21, yaitu abad Asia, dan menjadi pemimpin nantinya di Asia. Ya. Dan ini yang harus disadari oleh kita semua dalam rangka mengembangkan people to people contact, sehingga dapat mempererat hubungan antara masyarakat kedua negara. Baik, nanti kalau sebelum kita bahas mengenai idiom bijak tadi ya, saya tertarik dengan people to people contact itu sendiri.
kalau kita memang ingin mendorong people to people contact itu menjadi lebih baik begitu, itu lewat jalur apa Pak? Perdagangan kah? Atau sekarang kan juga eranya digital begitu ya, lewat mana? Pertama yang akan ini pendidikan. Karena kita juga harus tahu bahwa universitas di Tiongkok ini sekarang sudah punya status universitas yang berkualitas sama dengan universitas yang ada di Amerika maupun di Eropa. Dan menjadi tujuan mahasiswa kita belajar ke sana. Iya, dan itu salah satu ya kan. Yang kedua juga mungkin lebih aktif ya kan dari masyarakat stakeholder yang ada di masyarakat itu memperkenalkan budaya masing-masing. Ya. Dari budaya diplomasi ini, budaya ya. Diplomasi budaya yang harus dikembangkan oleh kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan dan saling pengertian antara kedua belah pihak gitu. Dan yang paling penting memang tadi generasi muda kita banyak belajar sekarang di Tiongkok. Ini yang nantinya akan membuka wawasan masyarakat Indonesia mengenai perkembangan di Tiongkok dan juga melalui media sosial yang sekarang sudah maju, bahkan Tiongkok mempunyai sistem-sistem tersendiri seperti WeChat dan segala macam. Ini bisa dikembangkan untuk mempererat hubungan antara people to people contact. Ya. Baik, apalagi Indonesia memiliki bonus demografi ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Sugeng dan juga Mas Sukron, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kami membahas mengenai idiom klasik dari Xi Jinping dan saya masih bersama dengan para narasumber kami malam hari ini ada Pak Sugeng Raharjo, mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan juga Mas Sukron Makmun, intelektual muda NU sekaligus juga Wakil Sekjen Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia. Sesuai dengan tema kita malam hari ini. Idiom klasik dari Xi Jinping. Kalau kita melihat beberapa kali Presiden Xi Jinping berkunjung ke Indonesia, tadi kita sempat berbincang ya Pak ya, saat jeda ya. Presiden Xi Jinping kerap melontarkan kalimat-kalimat bijak yang menarik. Salah satu hal yang ingin saya kutip diantaranya adalah seperti ini yang disampaikan oleh Presiden Xi. Jika Anda membuat rencana, Anda harus membuat rencana demi seluruh masyarakat, bukan rencana untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini menarik nih. Ini kalimat bijak yang tentu punya arti yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin Pak Sugeng bisa cerita soal ini? Baik, kesan saya mengenai kalimat ini merupakan salah satu strategi dasar di pelaksanaan diplomasi yang dilaksanakan oleh Presiden Xi Jinping. Mengapa demikian? Karena kalimat ini mencerminkan komitmen Tiongkok kepada seluruh dunia, di mana apa yang dikerjakan oleh Tiongkok itu didedikasikan untuk seluruhnya kepada kepentingan seluruh dunia dan bukan hanya untuk kepentingan Tiongkok. Dalam hal ini saya memiliki pandangan bahwa diplomasi yang dilaksanakan oleh Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping akan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, moralitas, dan multilateralisme dalam rangka mencapai win-win situation atau saling menguntungkan, menang bersama, dan membangun bersama. Ini juga untuk kepentingan dunia begitu betul, ya? Betul. Tidak hanya untuk Tiongkok sendiri. Iya, betul. Jadi kalau melihat keadilan, kesetaraan, moralitas itu juga menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang juga dilakukan oleh Tiongkok. Betul. Baik, Pak, kalau kemudian dalam pidatonya di DPR, Pak Presiden Xi Jinping juga kemudian mengatakan kalimat itu ya, dan itu menjadi menarik karena jika kita melihat bahwa kesetaraan, keadilan di banyak negara saat ini, tidak saja di Tiongkok begitu ya, di banyak negara malah ada yang kemudian menerapkan
enggan untuk berbagi, artinya tidak mau melakukan globalisasi gitu ya, karena adanya krisis dan sebagainya. Bagaimana kalau dengan Tiongkok sendiri? Kalau Tiongkok kita buktikan bahwa dalam krisis pandemi krisis COVID ini, hampir semua vaksin yang dihasilkan oleh Tiongkok itu disebarluaskan ke hampir seluruh negara di dunia, ya, terutama negara-negara di Afrika, di Amerika Latin dan di Asia, ya kan. Nah, ini yang menurut saya satu makna bahwa dari kalimat idiom yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di depan DPR pada tanggal 2 Oktober tahun 2013 yang lalu, ini mengandung arti penting bahwa di dalam kehidupan yang serba global ini tidak bisa satu negara mengatasi permasalahan itu sendiri tanpa berbagi dengan yang lain. Kurang lebih itu pesan moral yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping. Oke, tidak bisa sendiri ya. Semua tentu harus dilakukan bersama-sama untuk bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Betul. Saya nanti sebelum ke Mas Sukron, saya juga ingin kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tentu sebagai duta besar pernah berjumpa ya dengan Presiden Xi Jinping. Secara pribadi, bagaimana melihat sosok Presiden Xi Jinping ini? Saya mungkin sebagai duta besar mempunyai orang yang paling beruntung yang dapat bertemu dengan Presiden Xi Jinping beberapa kali. Dan kesan saya terhadap Presiden Xi Jinping, beliau adalah merupakan pimpinan tertinggi dari satu bangsa yang besar yang memiliki sifat ramah, pekerja keras, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Karena saya melihat tipikal dari Presiden Xi Jinping itu tipikal pimpinan yang tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, ya kan? Dan tidak pernah banyak mengumbar janji tapi selalu memberikan bukti. Hal ini dicerminkan bagaimana pemerintahan Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dapat menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu. Sehingga Tiongkok merupakan negara satu-satunya mungkin di dunia yang tidak hanya pada saat itu tidak mengalami hambatan, tapi dapat menghapuskan kemiskinan secara menyeluruh. Dan ini menandakan bahwa pimpinan Presiden Xi Jinping merupakan satu presiden atau pimpinan yang memiliki komitmen, apa yang dikatakan akan dikerjakan dan diwujudkan. Kurang lebih itulah kesan saya. Kesannya ya Pak ya, baik. Mas Sukron, sebagai alumni yang pernah menempuh pendidikan di Tiongkok begitu, pernahkah juga berjumpa dengan beliau dalam sebuah kesempatan? Saya tidak pernah kalau secara fisik ya, tapi saya melihat dari media, dari rekam jejak. Kebetulan saya juga banyak menganalisis tentang geopolitik Cina, sering nulis di beberapa media nasional. Kesan saya kalau presidensi itu selain bahwa beliau itu lebih banyak kerja nyatanya dibanding retorikanya, beliau juga seorang yang sangat egaliter gitu. Egaliter, bahkan saya membaca riwayat-riwayat beliau itu termasuk orang yang tipe setia gitu. Setia misalkan menunggu istrinya ketika masih sebagai pejabat bagian propaganda, itu menunggu istrinya membikinkan rajut, kan itu jarang ketemu, tapi beliau setia menunggu gitu. Artinya seorang pemimpin yang patut dijadikan contoh oleh masyarakatnya. Saya juga ingin mengulas sedikit sebelum tadi ke soal idiom lagi. Tadi sebelum ini Pak Sugeng mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan hubungan kerjasama tidak hanya antara government to government, tapi juga people to people-nya ya, atau people to people contact tadi itu. Sebagai wakil dari salah satu generasi muda di Indonesia, bagaimana Mas Sukron melihat hal ini? Ya. Memang kalau hubungan Indonesia-Tiongkok, kalau G2G, terus kemudian B2B itu sudah bagus. U to U juga sudah bagus antara universitas ke universitas. Sebagaimana yang disampaikan Pak Sugeng tadi, memang melalui pendidikan. Tetapi memang itu masih di lingkungan elit kalau menurut saya. Saya yang background saya adalah santri. Ini banyak sekali masyarakat di level bawah. Ini banyak yang
belum terlalu tahu dengan Tiongkok gitu. Sementara media kita itu kan lebih banyak didominasi oleh media Barat. Mungkin ini saya masukkan untuk para pejabat Tiongkok yang di Indonesia maupun di sana untuk mulai memikirkan untuk menyentuh grassroots gitu. Misalkan para santri itu perlu mengenal orang itu menikmatin hasil teknologi Tiongkok, hasil pemikiran besar Tiongkok. Kayak banyak kayak idiom tadi yang banyak disampaikan presidensi, misalkan mengenai bagaimana kita sebenarnya pemimpin itu berpikir harus untuk masyarakat luas, untuk generasi mendatang. Itu sebenarnya di local wisdom, bahkan di Islamic legal theory yang banyak dipelajari santri, bahwa seorang pemimpin itu ketika memiliki satu kebijakan itu harus berpijak pada kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi ada istilahnya itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, di dalam atau kita kenal juga sebagai Islamic the philosophy of Islamic jurisprudence. Kalau santri itu nyebutnya usul fiqh. Sebenarnya kearifan-kearifan atau wisdom-wisdom yang ada di Tiongkok itu juga kita punya, ada kesamaan. Kita tuh budaya juga tidak bisa dilepaskan. Baik. Gitu. Bicara soal kesamaan itu makanya perlu di kalangan alitnya itu, kalangan wong ciliknya itu perlu lebih disentuh juga. Baik. Bicara soal kesamaan itu menjadi menarik, Pak Sugeng, karena kalau kita melihat bagaimana Presiden Xi Jinping tadi Bapak menyebut berhasil bahkan menuntaskan kemiskinan di sana, termasuk juga berhasil melakukan hubungan kerjasama dengan banyak negara. Nah, tentu kita ingin melihat apakah kemudian ada aspek tertentu di mana Indonesia mungkin juga bisa secara tidak langsung mengikuti atau konsep tersebut, begitu Pak? Kalau saya lihat mungkin atau yang sudah dilakukan disampaikan oleh Mas Sukron tadi bahwa memang ada kesamaan dan segala macam ya kan. Saya ingin melihat dalam hubungan antar negara ya kan, strategi atau prinsip dasar dari hubungan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia itu tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia, paling tidak kita lihat 5. Satu, pertama, Indonesia menjalankan politik damai. Yang kedua, Indonesia bersahabat dengan segala bangsa berdasarkan saling menghargai. Yang ketiga, Indonesia berupaya memperkuat sendi-sendi hukum internasional dalam rangka menciptakan perdamaian abadi. Yang keempat, Indonesia ikut serta melaksanakan keadilan sosial internasional berdasarkan piagam PBB. Dan yang kelima, Indonesia dalam lingkungan PBB berusaha mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa yang terjajah, sebab tanpa kemerdekaan tidak akan tercapai persaudaraan dan perdamaian internasional. Jelas bahwa prinsip-prinsip ini mengandung arti dari idiom tersebut gitu. Baik. Itu juga lebih menarik lagi ya, secara tidak langsung ya. Oke, satu hal lagi yang juga kita ingat itu adalah Presiden Xi Jinping pernah mengemukakan inisiatif Jalan Sutra Maritim. Tentu saya ingin tahu bagaimana perkembangan itu setelah 10 tahun berjalan, tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, karena kita harus jeda kembali, dan juga Mas Sukron dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Malam hari ini kita berbincang terkait dengan tema khusus dalam kaitannya dengan KTT G20, dan kembali saya bersama dengan Pak Sugeng dan juga Mas Sukron. Pak Sugeng, tadi menyambung perbincangan kita sebelum jeda. Ada inisiatif dari Presiden Xi Jinping terkait dengan Jalan Sutra Maritim. Bagaimana perkembangan Jalan Sutra Maritim selama kurang lebih 10 tahun ini, Pak?
Jadi kalau kita lihat Belt and Road Initiative itu ada dua kalau saya bilang ya kan, supaya kita mengerti lah ya kan. Terdiri dari dua komponen, yaitu yang namanya the Silk Road Economic Belt dan yang satu lagi the 21st Century Maritime Silk Road ya kan. Yang pertama the Silk Road Economic Belt ini satu jalur yang dikembangkan oleh Tiongkok untuk menghubungkan provinsi bagian barat Tiongkok dengan Eropa dan Asia Tengah melalui jalur darat. Sedangkan the 21st Century Maritime Silk Road yang diluncurkan di Indonesia itu adalah merupakan jalur yang dikembangkan oleh Tiongkok untuk provinsi bagian pesisir menghubungkan dengan Asia Tenggara dan Afrika, ya kan. Dan setelah 10 tahun, ya kan, berlakunya Belt and Road Initiative termasuk the 21st Century Maritime Silk Road, kita bisa menyaksikan atau Tiongkok juga dapat membuktikan bahwa Tiongkok, bagian pesisir Tiongkok itu sudah terhubung dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika melalui jalur laut dan jalur kereta, di mana aspek yang dikembangkan adalah 3. Aspek infrastruktur, yang kedua adalah aspek perdagangan, dan juga investasi. Di sini yang jelas semuanya ya kan, jalur-jalur laut yang dikembangkan itu melalui jalur Indonesia, ya kan. Dan ini tentu juga memberikan manfaat ya bagi Indonesia sendiri, tidak saja Tiongkok. Dengan sendirinya perdagangan yang begitu semakin meningkat ya kan, dan semakin luas, ini memberikan manfaat kepada Indonesia ya kan. Termasuk juga poros maritim global yang menjadi target jangka panjang bagi Tiongkok, ini juga memberikan dampak strategis untuk kepentingan jangka panjang bagi dunia ya Pak ya. Betul. Karena memang karena itu 3 fokus aspeknya ini yang sangat penting, yaitu infrastruktur yang selama ini memang diperlukan oleh negara-negara karena konektivitas itu sangat penting di dalam ini. Ya. Mas Sukron, konektivitas ini sangat penting dan saat ini Indonesia juga tentu harus bisa memanfaatkan momentum ini. Tidak saja momentum G20, tapi juga tadi yang disebutkan ada Jalan Sutra Maritim, kemudian poros maritim global. Bagaimana kita, Indonesia juga bisa ikut memanfaatkan ini, terutama bagi generasi mudanya? Iya, kalau saya lihat misalkan jalur maritim tadi ya, itu kan Indonesia melalui 2 jalur sebenarnya. Satu dari Selat Malaka, kedua yaitu melalui alur laut Kepulauan Indonesia itu atau ALKI itu kan, yang berawal dari Lombok, Kalimantan. Itu memang itu sebenarnya ada keuntungan bagi Indonesia ketika itu menjadi fokus ya, baik untuk Indonesia maupun Tiongkok. Otomatis pelabuhan-pelabuhan itu akan diperbaiki, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Industri pariwisata itu juga dengan sendirinya pasti akan tumbuh. Dan kita harus siap ya. Harus siap. Dan kita sendiri harus siap. Nah, industri pariwisata itu kan sebenarnya modelnya yang murah. Artinya orang pengen mengkrit seorang misalkan tour guide atau usaha di bidang pariwisata itu kan modelnya lebih murah. Misalkan dengan $4.000 sampai $5.000 itu sudah oke. Tapi kalau membuat perusahaan besar itu kan $150.000 US dollars. Iya, betul. Nah, ini anak muda bisa memanfaatkan di situ gitu. Asalkan kita mempunyai kompetensi itu begitu ya. Dan itu memang kadang generasi muda itu harus dimulai dulu gitu. Ketika ada baru kaget, ayo langsung akhirnya ini. Dan saat ini kita nggak boleh kaget lagi berarti. Iya, nggak boleh kaget. Baik, Pak Sugeng, peranan Indonesia di masyarakat internasional semakin penting, apalagi di tengah perhelatan KTT G20 ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia memang layak menjadi tuan rumah dari KTT G20. Dan Presiden Joko Widodo merupakan, kalau kita ingat ya Pak ya, pemimpin negara asing pertama yang mengunjungi Rusia dan Ukraina pada waktu itu. Dan apakah ini juga menjadi salah satu manifestasi misi Indonesia sebagai negara besar? Kalau tadi mengingat yang tadi Bapak sebutkan bahwa Indonesia juga ingin menciptakan perdamaian dunia. Ya betul. Kalau kita ikuti ya kan perjalanannya Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan ke Rusia, itu mengandung banyak hasil kalau menurut saya ya kan. Yang pertama dapat mendorong
Rusia menjamin kelancaran ekspor gandum dan pertanian dari Ukraina melalui jalur laut. Ya. Dan juga dijamin oleh Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia juga akan mengekspor gandum dan pupuk ke seluruh dunia sehingga terhindar ancaman kekurangan pangan dunia. Ini satu hal yang tadinya sulit untuk diinikan, ya kan? Dan yang paling penting adalah misi Pak Jokowi itu, ya, bagaimana bisa, walaupun itu mungkin sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, ya. Tapi setidaknya ada inisiasi itu ya. Jadi ada satu hal yang penting sebagai ketua dari G20 untuk memperlihatkan bahwa tidak bisa, ya kan, peperangan terus-menerus berlaku tanpa ada akhirnya. Dan diharapkan Pak Presiden Jokowi menyampaikan dapat menjadi messengers lah, ya kan, untuk berkomunikasi antara Ukraina dan Rusia, ya kan. Dan yang jelas dari ini, dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara ketua G20 tidak bisa diintervensi putusan politiknya untuk mengunjungi daerah konflik oleh siapapun. Dan yang penting bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo adalah merupakan amanat konstitusi yang tadi saya katakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 alinea 4 yang mengatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini dua ini, ya kan, amanat konstitusi inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan menjadi menarik kemudian jika kita mengingat kembali kepada idiom atau kalimat bijak lagi-lagi yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping. Kalau kita bicara soal semangat kebersamaan, ada lagi satu kalimat yang disebut oleh Presiden Xi Jinping, yaitu adalah sulit bagi seseorang untuk bangkit sendirian, tetapi akan lebih mudah dan cepat jika bangkit bersama-sama. Bagaimana Pak, jika kita menanggapi terkait dengan idiom klasik tersebut? Betul, sebetulnya dalam kondisi situasi dunia yang tidak menentu seperti pada saat ini, idiom itu sangat berharga untuk bekerja sama mengatasi berbagai masalah yang pelik, ya kan, yang sulit untuk diatasi oleh satu negara, tapi berbagai negara sama-sama bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dicapai satu penyelesaian yang menyeluruh, ya kan, yang nantinya dapat mengubah perbaikan situasi dunia lebih cepat. Dan itu seharusnya disadari oleh semua pihak, ya. Semua negara-negara di dunia yang saat ini juga sedang mengalami banyak krisis, tidak hanya krisis pangan, krisis energi, juga terkait dengan perubahan iklim, krisis iklim dan sebagainya. Baik, saya ingin minta tanggapan Mas Sukron. Kalau Mas Sukron sendiri melihat atau kalimat bijak ini sulit bagi seseorang untuk bangkit sendirian, tetapi akan lebih mudah dan cepat jika bangkit bersama-sama, gimana? Itu kalau sebenarnya Presiden Xi itu kan mengutip dari seorang filsuf Tiongkok yang masyhur, ya, pada abad 19 ya, Wei Yuan itu. Memang kalau di dalam konteks dunia modern yang semua serba terkoneksikan, ya. Semua udah ada konektivitasnya, itu semakin menyeluruh gitu seluruh dunia. Memang kalau individu atau negara itu sendiri-sendiri menghadapi globalisasi, ini pasti tidak kuat. Makanya harus bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, apalagi misalkan Indonesia dan Tiongkok ini sama-sama negara besar di kawasan, dan Tiongkok di dunia udah menjadi satu kekuatan yang sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya kalau dua kekuatan ini saling bahu-membahu, ini akan menjadi kekuatan baru yang luar biasa. Gitu. Baik, bicara soal dua kekuatan yang bahu-membahu, ya, ada Tiongkok di Asia Timur, Indonesia di Asia Tenggara, begitu ya Pak Sugeng. Dan kita mengingat kembali pertemuan Presiden Xi Jinping bersama dengan Presiden Jokowi bulan Juni lalu, itu ada satu hal yang menarik, itu ada komitmen untuk membangun komunitas
senasib sepenanggungan ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian agar energi positif ini bisa membawa juga dampak yang positif bagi kestabilan dunia yang saat ini juga sedang mengalami krisis? Nanti dijawab ya Pak ya, tapi kita kembali jeda ini. Pak Sugeng dan juga Mas Sukron, dan saudara tetaplah bersama kami akan hadir kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Tadi sebelum jeda saya juga menanyakan ke Pak Sugeng bahwa seusai pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, ketika itu Presiden Jokowi dan bersama presidensi kemudian mengemukakan pernyataan bersama begitu ya terkait dengan kerjasama di bidang berbagai bidang, baik itu vaksin, pembangunan hijau, keamanan cyber, dan juga maritim. Dan ini tentu menjadi energi positif bagi kestabilan dunia yang saat ini sedang dalam kondisi krisis. Bahkan tahun depan ada yang meramalkan kondisinya bahkan akan lebih gelap gitu ya. Dan itu tentu menjadi bukan harapan bagi kita bersama. Bagaimana pandangan Pak Sugeng terkait dengan agar dua negara besar ini, baik Indonesia maupun juga Tiongkok, bisa mendorong lebih banyak pihak untuk memiliki kesadaran yang sama? Dalam situasi dunia yang tidak menentu ini, kan, negara-negara di dunia ini mendambakan satu proses perdamaian dapat bergerak dengan cepat. Dan perlu juga negara-negara itu bersatu untuk melakukan kerjasama untuk menciptakan perdamaian juga itu perlu, ya kan. Dan yang paling penting adalah tekad untuk bekerja sama untuk mencapai win-win solution dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Jelas bahwa pemulihan ekonomi, pembangunan global diperlukan semangat solidaritas kerjasama yang inklusif yang dilakukan oleh seluruh negara, ya kan, tanpa terkecuali. Untuk itu pendekatan multilateralisme itu sangat penting dalam menghadapi tantangan bersama ini. Karena saya yakin dalam membangun keadilan, perdamaian dan kemakmuran, ya kan, prinsip-prinsip hegemonisme, unilateralisme, ya kan, pengelompokan negara-negara melawan yang lain, konflik dengan yang lain itu harus dikesampingkan. Jadi kerjasama antara negara, ya kan, seluruh negara untuk menghadapi situasi yang kurang kondusif ini harus dilakukan bersama-sama. Dan ini kalau kita lihat dari idiom yang dimunculkan oleh Presiden Xi Jinping sangat berkaitan, ya kan, dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di Bandung bulan April tahun 2015 yang lalu. Kurang lebih itu, ya kan. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada jalan lain. Seluruh negara harus bekerja sama dengan cara yang inklusif, sehingga dengan demikian permasalahan itu dapat diselesaikan secara tuntas dan dinikmati juga tidak saja oleh negara-negara besar, tapi oleh seluruh negara yang ada di dunia. Ya, itu dia kuncinya, dinikmati oleh seluruh negara yang ada di dunia. Nanti sebelum saya juga minta tanggapan Mas Sukron, saya kembali Pak Sugeng, ini jika kita berkaca pada hubungan sejarah Indonesia-Tiongkok selama ini, lantas kemudian ini kan sudah cukup baik ya Pak kerjasamanya dan sudah semakin ditingkatkan lagi oleh Presiden Joko Widodo. Ke depan, apa rencana kerjasama yang sebaiknya dilakukan lebih lagi oleh Indonesia dan juga Tiongkok? Paling tidak kalau saya melihat ada 4 hal. Ya, yang pertama, Indonesia sebagai negara yang besar di kawasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok sebagai negara besar, ya kan, di Asia Timur harus bekerja sama untuk menciptakan kawasan yang damai di kawasan kita, ya kan, yang dampaknya akan dirasakan untuk meningkatnya perdagangan dan investasi, dan juga memberikan kesempatan kepada seluruh negara di kawasan untuk membangun
dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk keempat di dunia, ya kan, ini merupakan pasar yang cukup besar bagi Tiongkok dan juga bisa dijadikan mitra bisnis. Sedangkan Tiongkok yang memiliki pasar yang sangat besar di dunia dapat dijadikan pasar bagi berbagai produk Indonesia, terutama adalah produk-produk pertanian yang saya lihat tuh semakin tahun semakin meningkat. Ya, siapa tahu kita bisa menggantikan produk-produk komoditas utama yang selama ini mungkin dipasok Rusia, Ukraina, begitu ya Pak ya? Iya. Yang ketiga adalah Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kita memerlukan modal dan teknologi. Bidang inilah yang harus dikembangkan oleh Tiongkok dengan mengutamakan transfer of knowledge dan juga transfer of technology. Ya. Ini yang saya rasa keunggulan Tiongkok di dalam transfer of technology dibandingkan negara-negara lain di dunia. Oke. Yang keempat, ya kan, Tiongkok dan Indonesia dapat melakukan satu kerjasama, ya kan, yang sangat erat dalam mengatasi berbagai pandemi penyakit menular yang mungkin di masa yang akan datang lebih berbahaya dibandingkan COVID-19. Ini saya rasa 4 bidang ini yang perlu dikembangkan oleh kedua negara ke depan. Ya, saya ingin minta tanggapan Mas Sukron soal tadi. Paling tidak ada 2 hal yang menarik tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Jika kita menyoroti dari kacamata pemuda, begitu ya. Tadi ada 2 hal, bahwa sebetulnya ada transfer of knowledge dan transfer of technology yang bisa diserap oleh Indonesia. Dan juga bagaimana kemudian Indonesia juga bisa menjadikan negara-negara tetangga itu menjadi pasar bagi kita, bukan saja kita yang jadi pasar. Bagaimana anak muda harus memanfaatkan ini juga, Mas? Iya, memang kalau itu tadi kita dapat transfer of knowledge, kemudian transfer of technology, sebenarnya selain itu juga anak-anak muda tuh pengen proyek-proyek Tiongkok yang di Indonesia itu harus yang punya nilai tambah, gitu. Yang punya nilai tambah sehingga anak-anak muda ini lebih bisa memanfaatkan lagi itu, memanfaatkan lagi proyek. Nah, kemudian sebenarnya Indonesia untuk di kawasan ASEAN ini kan sebenarnya udah dominan gitu. Sebenarnya udah dominan gitu. Cuma bagaimana anak muda bisa menembus pasar Tiongkok ini memang ya harus dimulai dari pendidikan. Kuncinya di pendidikan itu ya. Baik, terakhir mengakhiri perbincangan kita, saya ingin minta closing statement dari Pak Sugeng dan juga Mas Sukron terkait dengan tidak saja kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, tapi juga kaitannya dengan kalimat bijak dari Presiden Xi Jinping. Karena nanti kita akan nantikan ya, kira-kira pada saat KTT G20 apa nanti lagi kalimat bijak yang akan disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di Indonesia. Silakan Pak Sugeng terlebih dahulu. Baik, saya sebagai mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok sangat bergembira, ya kan, sangat bahagia melihat perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dan seperti apa yang diharapkan, ya kan, hubungan Indonesia-Tiongkok ini tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tapi juga diarahkan untuk kepentingan negara-negara di kawasan. Ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kedua negara ini dapat menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan, sehingga dengan demikian, ya kan, semua negara yang ada di kawasan ini dapat menikmati hubungan baik Indonesia dan Tiongkok, ya kan, dan mereka bisa juga membangun perdagangan dan investasi, serta juga dapat menikmati pembangunan-pembangunan yang nantinya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat masing-masing. Ini mungkin yang penting dalam kita mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Ya, satu hal Pak, apa tantangan yang mungkin harus diwaspadai ataupun diantisipasi oleh kedua negara untuk bisa mencapai harapan tersebut? Tantangan ini tidak mudah, karena mungkin hal ini akan
tidak semua negara akan senang melihat adanya hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok, ya kan? Dan ini yang harus diantisipasi oleh kita, dan kita tetap berpegang teguh bahwa seluruh negara di kawasan harus mempunyai komitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dalam rangka menciptakan stabilitas dan perdamaian. Itu kunci kerjasama yang harus dikembangkan ke depan. Ya, apapun tantangan yang akan dihadapi. Karena sekali lagi tidak bisa dilakukan sendiri ya. Iya, betul. Akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama. Masuk Ron. Iya, kalau saya melihat bahwa Tiongkok dan Indonesia itu kan lebih fokus kepada bagaimana menyejahterakan penduduk yang super banyak. Ya. Tiongkok dengan 1,4 miliar, Indonesia sekitar 230 sampai 250 Harus juta. Indonesia juga bisa melakukan hal yang harus sama. Melakukan yang sama. Ini fokus mereka adalah bagaimana menyejahterakan masyarakatnya, baik pemimpin Indonesia maupun pemimpin Tiongkok gitu. Makanya yang diutamakan oleh dua negara ini adalah stabilitas, keamanan. Dan dua negara ini, Tiongkok meskipun negara besar, tidak pernah punya riwayat sebagai bangsa yang menghegemoni bangsa lain. Betul. Dan Tiongkok sudah mengalami pahit getirnya bagaimana dihegemoni, dianeksasi oleh Jepang misalkan, oleh negara lain. Jadi akhirnya mereka tuh sudah oke lah, kita mending menyejahterakan masyarakat kita dengan cara damai. Meskipun jadi kekuatan besar pun Tiongkok saya lihat itu tidak berubah. Nah, Indonesia juga sama. Indonesia ini bangsa yang lebih mendahulukan perdamaian. Apalagi kalau bicara ekonomi, tentu stabilitas politik, keadaan politik itu harus nyaman di semua, baik di nasional maupun regional, baik internasional. Harapan Indonesia dan Tiongkok seperti itu. Ya, dan kita berharap tentu KTT G20 ini menjadi momentum ya, Pak, bagi Indonesia terutama untuk bisa memanfaatkannya dan menjadikan perekonomian tidak saja Indonesia tapi juga dunia menjadi lebih baik gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng Raharjo, mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, dan juga Mas Sukron Makmun, intelektual muda NU sekaligus Wakil Sekjen Perhimpunan Alumni Tiongkok Indonesia, sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Pak Sugeng dan juga Mas Sukron. Dan saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.